Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mimin. Kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 3318 sampai bab 3319. Tidanzi dan Huang Mao keduanya lari seperti anjing yang berduka. Setelah melarikan diri sejauh 3 mil, keduanya berhenti. Huang Mao terengah-engah dan berkata dengan terengah-engah, "Tuan, apakah anak ini benar-benar kuat? Anda bahkan bukan lawannya. Bukankah ini omong kosong? Tangannya lumpuh dan sekarang digantung. Jika dia bisa mengalahkan Ye Chong, apakah dia akan seperti ini?" Namun, Tidanzi belum pernah bertemu orang sekuat itu selama bertahun-tahun berkeliling dunia. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tuan, bisakah kita menahannya? Kata Huang Mao dengan enggan. Bertahan. Bisakah aku menanggung ini? Tidanzi berkata dengan marah, anak ini benar-benar kuat. Sepertinya aku hanya bisa meminta tuanku keluar untuk menghadapinya. Dia sudah lama mendengar legenda tuannya, yang merupakan sosok seperti dewa. Di mata Huang Mao, Tidanzi sudah menjadi dewa, apalagi guru Tidanzi. Bagus, jika tuannya keluar, anak ini pasti akan menjadi sampah, kata Huang Mao bersemangat. Tidanzi berpikir sejenak, menurut waktu, guru harus pergi ke Yumen Pass saat ini untuk menghadiri pertemuan para pahlawan yang diselenggarakan oleh Pengadilan Surgawi Timur. Apakah itu pertemuan yang mempertemukan semua orang kuat di dunia? Huang Mao menjadi semakin bersemangat saat mendengar ini. Tidanzi mengangguk, ya, saya akan pergi ke Yumen Pass sekarang. Huang Mao sangat gembira, Tuan, bisakah Anda membawa saya bersamamu? Huang Mao tahu bahwa orang-orang yang pergi ke konferensi Yumen Pass semuanya adalah dewa seperti angka. Huang Mao mengetahui hal ini karena dia adalah murid Tidanzi. Jika Huang Mao bisa pergi dan melihat dunia, itu akan menjadi suatu kehormatan besar bagi Huang Mao. Tidanzi mengangguk. Huang Mao sangat senang bahkan dia melupakan kebenciannya pada Ye Chong. Di sisi lain, Ye Chong mengusir guru dan murid Tidanzi, dan kemudian makan bersama An Jiayin seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Setelah mengalami hal-hal ini, An Jiayin makan sedikit dengan linglung, tetapi menjadi lebih penasaran dengan Ye Chong. Setelah makan, kedua orang itu meninggalkan hotel. Seorang Jiayin dengan enggan mengucapkan selamat tinggal pada Ye Chong di luar. Setelah Ye Chong mengirim An Jiayin pergi, dia memutuskan untuk mencari tempat untuk beristirahat selama 1 malam, dan kemudian berangkat mencari Yin Zuer. Saat ini, malam berangsur-angsur turun. Lampu neon kota menyala, memberikan aura indah pada kota yang sibuk ini. Ye Chong menemukan hotel terdekat untuk menginap. Ini adalah jalan komersial yang ramai, jadi semua hotelnya mewah, dengan penampilan megah, dan cangkang logam perak yang bersinar di bawah sinar bulan. Memasuki lobi, Anda akan disambut oleh pemandangan keanggunan dan ketenangan. Lampu gantung mewah memancarkan cahaya lembut, menerangi seluruh ruangan. Lantai marmer memantulkan cahaya, membuatnya tampak luar biasa terang. Ye Chong check-in di meja depan. Pelayannya sangat sopan, tapi sedikit tuli. Apa? Oh, iya, apakah kamu ingin kamar tidur ganda? Apa? Siapa namamu? Lantai. Hotel di sini memang sangat mewah, dan dekorasi di dalam kamarnya juga sangat mewah. Warna utama ruangan sebagian besar berwarna putih pucat dan abu-abu tua. Melalui jendela besar dari lantai ke langit-langit, Anda dapat menikmati pemandangan malam kota tanpa halangan. Setelah selesai mencuci, Ye Chong bersandar di jendela, menghadap pemandangan malam kota, dan memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Melihat sekeliling, jalanan kota sibuk dengan lalu lintas mobil demi mobil, meninggalkan cahaya dan bayangan yang panjang. Ye Chong bahkan iri pada orang-orang biasa ini.
Mereka hanya menjalani kehidupan biasa, berangkat dan pulang kerja tepat waktu setiap hari, sama sekali tidak menyadari bahwa ada dunia para dewa dan manusia di dunia ini. Mereka tidak perlu bekerja keras untuk memperbaiki diri, seperti burung yang tidak pernah berhenti. Tepat ketika Ye Chong sedang berpikir liar, telepon di kamar berdering. Ye Chong bingung, tidak tahu siapa yang akan meneleponnya. Dia mengangkat telepon dan yang menelepon adalah resepsionis tunarungu. Halo, apakah ini Tuan Ye Chong? Apa? Oh, ini Tuan Ye Chong. Benar, Tuan Ye, seseorang sedang mencari Anda di bawah. Dia bilang namanya Jia Yin. Apakah Anda mengenalinya? Petik 2 tanda tanya. Bisakah Anda memberitahu saya? Apakah dia akan masuk? Apa? Jangan biarkan dia masuk. Oke, aku mendengarmu dengan jelas kali ini. Kamu baru saja berpisah dari An Jia Yin, kenapa kamu menemukannya lagi? Apakah dia sudah jatuh cinta padaku? Semakin Ye Chong memikirkannya, semakin dia menyadari bahwa inilah masalahnya. Dia menyelamatkan ayah An Jia Yin dan merupakan penyelamat heroik lainnya. Di hadapan An Jia Yin, dia menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Pria seperti itu, wanita itu tidak tergerak. Wajar jika An Jia Yin jatuh cinta pada dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, Ye Chong tersenyum pahit dan berkata, pesonaku membunuhku. Kadang-kadang, Ye Chong sendiri merasa tak berdaya atas kesempatan romantis ini. Tapi apa yang harus dilakukan selanjutnya? Haruskah Anda menerima An Jia Yin atau menolaknya? Saya harus mengatakan bahwa An Jia Yin cukup tampan, tapi, Ye Chong mengalami pergulatan batin yang rumit. Saat ini, bel pintu sudah berbunyi. Jia Yin, kamu di sini. Bukankah kamu baru saja makan malam? Kenapa kamu di sini lagi? Ye Chong bertanya dengan sadar. Hah, Hanya terdengar dengungan dari luar pintu. Ye Chong mengira An Jia Yin merasa malu. Baiklah, kabar baiknya, saya tahu bahwa menurut Anda, saya adalah orang yang sangat hebat yang mengetahui pengobatan dan seni bela diri, tetapi ini juga normal, ini hanya dunia yang belum pernah Anda temui. Kamu benar-benar tidak perlu terlalu terobsesi denganku. Aku bukan legenda. hah, Suara lain datang dari luar pintu. Ye Chong berkata pada dirinya sendiri, ya, kabar baik, aku tahu kamu sangat cantik, terutama ketika kamu mengenakan rok ungu, kamu benar-benar menawan, tapi setelah memikirkannya, kita masih tidak bisa bersama. Ada suara lain di luar. Baru pada saat itulah Ye Chong menyadari bahwa dia telah berbicara lama melalui pintu dan tidak membiarkan An Jia Yin masuk. Dengan mengatakan itu, Ye Chong dengan lembut membuka pintu. Saat membuka pintu, Ye Chong berkata, baiklah, tapi jika kamu benar-benar bersikeras, maka aku. Ye Chong tiba-tiba berhenti di tengah kata-katanya. Dalam sekejap, wajah lamanya memerah. Orang yang berdiri di luar bukanlah An Jia Yin, tapi Zhu Jiayin. Melihat Zhu Jiayin memegangi bahunya, mengangkat alisnya, berdiri di depan pintu dengan ekspresi jijik, menatap dirinya sendiri. Ye Chong benar-benar ingin menemukan celah di tanah dan merangkak ke dalamnya. Apakah dia mendengar apa yang baru saja dia katakan? Memalukan sekali. Ye Chong berpikir dalam hati, wajahnya memerah dan panas. Zhu Jiayin mengenakan mantel pendek berwarna hijau militer, memperlihatkan sepasang kaki panjang seputih salju, dan dia tampak heroik. Haha, Ye Chong, apa yang baru saja kamu bicarakan? Zhu Jiayin bertanya sambil mengangkat alisnya. Saat dia berbicara, dia masuk dan duduk di sofa, seperti menginterogasi seorang tahanan. Tidak, bukan apa-apa. Ye Chong menyentuh hidungnya dan berkata dengan wajah merah, itu suara TV. Suara TV. Zhu Jiayin melirik TV yang sedang dimatikan. Kebohongan Ye Chong terbukti dengan sendirinya. Apa, Tuan Ye, apakah Anda berhubungan dengan gadis kecil itu lagi?
Apakah Anda makan malam dengan gadis kecil itu? Apakah Anda masih di sini untuk tergila-gila? Kata Zhu Jiayin sambil tersenyum. Setelah digoda oleh Zhu Jiayin, Ye Chong menjadi semakin malu. Wajah lamanya menjadi lebih merah. Oh, Jiayin, bukan itu yang kamu pikirkan. Nah, kenapa kamu datang menemuiku? Ye Chong segera mengganti topik pembicaraan. Zhu Jiayin berdeham dan kemudian berkata, ya, aku datang ke sini untuk bertanya padamu tentang dewa-dewa palsu itu. Dewa-dewa palsu. Meskipun Ye Chong membunuh 10, dia tidak tahu nama pasti dari benda-benda ini juga bisa dibayangkan. Zhu Jiayin mengangguk lalu menceritakan semuanya. Ye Chong mengangguk, ternyata bajingan bernama si ini. Pantas saja dewa-dewa palsu ini datang untuk membunuhku. Apakah mereka semua dibunuh olehmu? Zhu Jiayin bertanya dengan heran. Ye Chong mengangguk dengan santai, seolah ini adalah hal yang sangat mudah. Seberapa kuat dirimu? Nada bicara Zhu Jiayin penuh rasa iri. Meski dengan bantuan Ye Chong, kekuatan Zhu Jiayin terus bertambah kuat, namun dibandingkan dengan Ye Chong, ia masih tertinggal jauh. Ye Chong tersenyum, mereka hanyalah beberapa dewa tanah buatan manusia, dan mereka relatif mudah untuk ditangani. Zhu Jiayin berkata, tes apa masalahnya? Tapi, sudahkah Anda menyelidikinya dengan jelas? Apa sebenarnya itu dewa palsu ini? Di mana ia diciptakan? Apakah itu masih hantu? Ye Chong bertanya. Prajurit palsu dan tuan palsu sebelumnya semuanya diciptakan oleh hantu. Zhu Jiayin menggelengkan kepalanya, mungkin tidak. Ghost Dao belum memiliki kekuatan untuk menciptakan dewa palsu. Raja hantu orang terkuat di Ghost Dao, bahkan tidak sekuat dewa tanah menciptakan dewa-dewa palsu. Adapun organisasi yang sebenarnya menciptakan dewa tanah buatan ini, Zhu Jiayin belum mengetahuinya. Namun Zhu Jiayin juga menemukan beberapa petunjuk, yaitu orang yang menghubungi si Jingkai dan Jack adalah seorang pria bernama Tru. Tru ini sangat misterius. Zhu Jiayin juga telah mengirim orang untuk mencari tahu. Namun, 2 personel intelijen saluran pertama yang melakukan kontak dengan Tru telah meninggal secara misterius. Hal ini juga menunjukkan bahwa Tru ini sangat berbahaya. Oleh karena itu, ini juga tujuan kedatangan Zhu Jiayin ke Ye Chong. Dia ingin Ye Chong membantu menyelidiki Tru ini. Bagaimanapun, masalah dewa palsu terkait dengan keselamatan dunia seni bela diri Tiongkok. Ye Chong tentu saja tidak akan mengelak, dia juga ingin mengetahui bagaimana dewa-dewa palsu ini diciptakan. Namun, dia memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan sekarang. Belakangan, Zhu Jiayin dan Ye Chong membicarakan hal lain. Ngomong-ngomong, Ye Chong, tahukah kamu bahwa Dong Tianting memasang postingan pahlawan di mana-mana dan mengkhawatirkan orang-orang di dunia seni bela diri? Mereka mengadakan pertemuan pahlawan di Yumen Pass dan meminta Kaisar Pedang pergi di sana dengan namanya. Kata Zhu Jiayin. Ye Chong berkata sambil tersenyum, benarkah? Zhu Jiayin mengangguk, orang-orang dari Pengadilan Langit Timur bahkan mengatakan bahwa mereka akan membuatmu kalah total di depan orang-orang di dunia seni bela diri. Pengadilan Surga Timur melakukan ini tidak lebih dari sebuah demonstrasi. Faktanya, Dong Tianting telah menunjukkan kekuatan yang sangat kuat sejak dia keluar dari gunung, mengejutkan seluruh dunia seni bela diri. Mereka juga mencapai hasil yang luar biasa. Banyak orang yang melarikan diri dari desa Nantianmen bergabung dengan Dong Tianting. Satu-satunya saat Pengadilan Surga Timur gagal adalah ketika seorang murid menantang Kaisar Pedang dan wajahnya ditampar dengan kejam. Sekuat Dong Tianting, dia secara alami akan menemukan tempatnya. Oleh karena itu, mereka mengadakan konferensi Yu Menguan dengan tujuan untuk menyatukan dunia seni bela diri di Tiongkok. Ye Chong meremehkan tujuan Dong Tianting. Zhu Jiayin mencoba bertanya,
baiklah Anda akan pergi, kan? Faktanya, saluran pertama tidak ingin Dong Tianting menyatukan dunia seni bela diri. Sekarang, tidak lama setelah dunia seni bela diri dan saluran pertama bersatu, dunia seni bela diri Tiongkok telah mencapai kesatuan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika Dong Tianting melakukan intervensi saat ini, sesuatu mungkin terjadi. Oleh karena itu, saat ini, arogansi Dong Tianting masih perlu dilawan. Melihat seluruh dunia seni bela diri, Ye Chong mungkin satu-satunya yang memiliki tingkat kekuatan ini. Ye Chong tersenyum, karena pihak lain memintaku menyebutkan namanya, maka aku akan pergi dan menemuinya. Zhu Jiayin menepuk pahanya dan berkata, oke, itu dia. Dengan malas berkata, aku sangat lelah. Aku akan istirahat di sini hari ini. Ayo pergi ke Yumen Pass bersama besok. Oh, bolehkah aku memesankan kamar untukmu? Zhu Jiayin menggelengkan kepalanya, tidak, aku baru saja bertanya di bawah. Kamar tamu sudah penuh. Saudari, aku akan tidur di sini. Mata Ye Chong berbinar, apa? Apakah kamu ingin tidur denganku? Dia mendengus dan memutar matanya ke arah Ye Chong, hah, apa yang kamu pikirkan? Ye Chong, kamu benar-benar belum berubah sama sekali. Aku akan tidur di tempat tidur, jadi kamu bisa tidur di sofa. Aku bukan kabar baikmu. Mendengar kata-kata ini, Ye Chong tersipu lagi. Kemudian, Zhu Jiayin berdiri dan berkata, saya akan mandi. Kamu tidak boleh mengintip. Setelah mengatakan itu, Zhu Jiayin berjalan menuju kamar mandi. Saat memasuki pintu, Zhu Jiayin menoleh dan secara khusus memberitahu Ye Chong, jangan mengintip. Ye Chong benar-benar tidak bisa tertawa atau menangis. Benar sekali. Setelah Zhu Jiayin masuk ke kamar mandi, Ye Chong bersandar di tempat tidur dengan bosan dan melihat ponselnya. Berita paling populer di ponsel adalah tentang fenomena abnormal. Banyak saksi mengaku pernah melihat seseorang mematahkan pohon berusia sahabat dengan tamparan, lalu terbang menjauh. Menurut orang-orang yang hadir saat itu, pria yang mengaku Guanyin itu lebih mirip psikopat. Namun setelah dianalisis oleh para ahli, kemungkinan besar pohon berusia sahabat ini tidak sengaja musnah, dan orang yang merusak pohon tersebut takut untuk bertanggung jawab, sehingga ia mengatakan hal yang tidak masuk akal tersebut. Ye Chong tidak terkejut dengan hal ini. Ada banyak orang di dunia seni bela diri yang bisa melakukan hal seperti itu. Sambil melihat ponselnya, Ye Chong menggerakkan tubuhnya dan tanpa sengaja menyentuh tombol di sebelahnya. Dalam sekejap, kaca buram di depan Ye Chong berubah transparan. Tata letak hotel ini adalah di sebelah tempat tidur besar terdapat kamar mandi, dipisahkan oleh kaca buram di kedua sisinya. Awalnya, ada cermin di dalam kaca buram. Dari kamar mandi, terlihat seperti cermin besar. Dari luar kamar mandi, itu adalah kaca buram, dan Anda tidak dapat melihat apa yang terjadi di dalamnya sama sekali. Akibatnya, Ye Chong tidak tahu tombol apa yang disentuhnya. Permukaan kaca buram menjadi transparan seluruhnya, dan keadaan di dalamnya dapat terlihat jelas dari luar. Untuk sesaat, mimisan Ye Chong hampir muncrat. Bersambung.